Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah definisi aliran sesat. Di mana-mana orang bilang itu TM Taklim Ma'rifat sesat. Nah, saya terangkan ya. Sesat berarti ada dua kemungkinan, nggak sampai atau salah jalur. Intinya apa? Nggak sampai alamat ya. Misal ya, Allah di sini. Sesat itu kalau kita sampai sini saja, nggak sampai tujuan, itu sesat ya. Atau menyimpang, betul nggak? Itu sesat. Saya ulangi lagi ya, alamatnya di Depok Sawangan, Bukit Rivaria, Blok B nomor 7. Kalau kau kirim paket nggak sampai alamat ini, berarti kau sesat. Salah alamat, sesat nggak? Atau keluar jalur, nggak ketemu, sama-sama sesat ya. Jadi sesat itu berarti tidak sampai alamat. Dikarenakan apa? Tidak tahu alamat, tidak tahu syarat rukun, jalan dan caranya. Jelas? Nah, dengan begini Mr. TM sampaikan, banyak ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib itu malah yang sesat. Kan nggak ada yang menerangkan di mana alamat Allah, bagaimana syarat rukun, jalan dan caranya. Loh, gak ada yang menerangkan metodologi loh ya. Tapi banyak yang menerangkan cerita. Cerita kan tidak menunjukkan kamu kepada alamat itu. Cerita kan hanya pengetahuan. Apakah membuat engkau makrifat? Juga enggak. Jelas ya? Makrifat mulai kenal dan beserta Allah. Enggak mungkin kau beserta kalau enggak kenal. Dan enggak mungkin kenal kalau belum ketemu. Kapan kau ketemu? Bagaimana caramu ketemu? Kan gak ada yang menerangkan. Sedangkan Mr. TM yang dituduh sesat menerangkan secara terbuka loh di publik, betul gak? Kau kesini, alamatnya ini. Dia maha metafisika. Jangan lupa kau pakai hukum fisika menuju yang maha metafisika. Kau cari alamat channelnya, kau cari frekuensinya yang di dunia, yang di jangkauan panca indera dan akalmu sendiri. Kau nggak bisa berhubungan dengan cara manual, kan dijelasin dah ya. Kau harus memakai teknologi atau tarekat. Kau harus melewati rukun dan syaratnya. Kau harus baiat agar bisa masuk ke ilmu rohani, ketemu siratal mustaqim, ketemu channelnya, kau ketemu wasilah di balik pembawa channel itu. Kemudian teknik berikutnya adalah menyamakan gelombang dan frekuensi. Jelas ya itu? Jelas. Kalau saya sesat Pak, nggak mungkin saya menerangkan ini. Betul nggak? Kalau saya ya dari Jakarta, nggak pernah ke Surabaya, nggak tahu Surabaya, nggak pernah saya terangkan detail tentang Surabaya. Kesana naik apa, lewat mana, jalannya bagaimana. Saya menerangkan cerita apa metodologi? Metodologi ya, jelas ya.
Syarat rukun, jalan dan caranya, mulai variabel, parameter, rumus, gaya, semua lengkap. Kok tiba-tiba itu sesat, deh. Kamu tahu nggak definisi sesat, tahu nggak? Nah, sekarang saya tanya ya, kau sholat, ditanya menyembah siapa, pasti jawabanmu Allah, enggak? Nah, ketika saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Katamu juga Allah. Nah, saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Buyar sudah. Kapan kau ketemu Allah di dunia? Buyar itu. Langsung saja enak. Itu sesat, itu sesat. Enaknya itu ya. Sekali lagi ya, kami tidak membahas tentang cerita dongeng karangan bebas, tidak. Saya menerangkan caranya praktek agar kau bisa ma'rifatullah. Kalimat-kalimat saya bisa diuji secara nalar, akal, ataupun dalil Quran maupun hadis. Kalau bilang saya sesat, kenapa 3 tahun gak ada yang bisa membantah? Dan kalau kau menuduh saya sesat, saya tanya, sesat yang mana? Kau pun diam selama 3 tahun. Nah, makanya saya bilang kau goblok, tolol, dungu, dan bloon. Kan tinggal gampang, kalau kau nggak bloon, nggak dungu, kau tinggal uji terbalik. Mr. TM, saya nggak terima dibilang goblok, dungu, bloon, dan lolok. Oke, terus mau apa? Saya akan buktikan. Nah, itu dong. Kan nggak ada yang nongol. Semua, itu sesat, itu kafir. Loh, aku sih pura-pura nggak dengar, betul nggak? Betul nggak? Itu kafir, itu penipu. Aku pura-pura nggak dengar. Jelas ya? Jelas. Kalau bukan pelaku yang sampai, nggak mungkin bisa cerita detail. Ada Pak Tarutung. Naik apa tadi dari sana ke sini? Yang keras? Oh, naik pesawat. Nah, pesawat apa? Lion. Berangkat jam berapa? Setengah tujuh. Kursi nomor berapa? 35. Harga tiketnya berapa? 12. Sampai sini jam berapa tadi? Oh. Kemudian ke sini naik apa? Ke sini? Naik bus. Pelaku bisa cerita nggak? Bisa. Dia cerita berdasarkan dalil katanya orang atau kata dia sendiri? Katanya dia sendiri. Enak toh? Enak. Kursi nomor berapa tuh kursinya? 35. Berarti bagian belakang dong ya? Nah, berapa jam di perjalanan? 2 jam. Kondisinya bagaimana di perjalanan? Ada awannya atau apa? Atau tenang biasa? Tenang biasa loh. Itu kalau pelaku ceritanya berdasarkan praktek, betul nggak? Nah, ini kan banyak yang cerita. Nah, oke. Oh, makrifat, oke. Ada cerita makrifat. Oh, ada cerita agama. Lah saya tanya, bagaimana caramu ke sana sampai Tuhanmu? Kok gak ngerti? Syarat rukunnya bagaimana? Nggak tahu. Jalannya nggak tahu, alamatnya nggak tahu, caranya nggak tahu. Lu kok cerita makrifat? Tadi real ya. Kalau pelaku yang telah sampai ditanya apa aja, jawab, nggak perlu buka kitab. Itu Pak Tarutung dari Medan, dari Siantar, ya. Akhirnya sampai ke Sawangan Depok loh. Habis ini mau ke Lamongan, mau Suluk loh, enak toh. Nah, yang sesat itu yang nggak kenal, ya, nggak sampai, ya. Ditanya jawabannya gelambiar, itu. Kalau seorang pelaku jawabannya teknikal. Loh, enak toh? Kalau bahasa retorika berarti dia bukan pelaku, dia bukan pemain. Dia masih jawabannya jawaban ngambang karena bukan pelaku, kira-kira. Jawaban dari mana? Kitab. Loh. Sekali lagi ya, gampangannya ya. Tujuanmu kan ini. Berarti siapapun yang nggak sampai sini itu namanya sesat, betul nggak? Dan siapapun yang bisa menerangkan caranya, metodologi secara ilmiah sampai sini, berarti dia nggak sesat dong, betul nggak? Dia bisa menerangkan caranya, betul nggak? Dia bisa menerangkan jalannya, betul nggak? Dia bisa menunjukkan alamatnya, betul nggak? Dia bisa menerangkan proses dan syarat rukunnya, betul nggak? Dan ilmiah sekali kau bisa masuk akal nalarmu, betul nggak? Dan bisa kau berikan ke praktek, betul nggak?
Kok sesat sih? Betul nggak? Kalau saya dikritik sejuta ulama misalkan, saya yakin sejuta ulamanya yang sesat. Ah kau itu, cuman saya sendirian orang saja ini. Mana ada yang menerang seperti Mr. Temli, ada nggak? Iya, ada. Paling kasak kusuk saja itu cerita-cerita dongeng karangan bebas, ya apa nggak? 2 tahun loh saya goblok-goblokan, nggak ada nongol, betul nggak? Loh, saya dakwanya saya sengaja menguji mereka. Mereka berani nggak itu nongol di depan saya, betul nggak? Nggak ada yang berani. Terus tiba-tiba membuat isu itu Mr. Temli sesat. Kau paham nggak sesat itu, betul nggak? Coba ya, ketika kau kurir ya, ngasih ada paket ya, tujuannya Mr. X, nggak ada alamatnya, nggak tahu orangnya, kau berangkat kira-kira? Tidak. Kalau berangkat pun pasti sesat, sia-sia tuh nggak? Nah, jika kau kurir, hukumnya apa? Kau harus cari kejelasan tuh nggak? Mana alamatnya, baru kau tahu. Oh lewat jalan ini. Oh aku harus naik ini. Oh ini nggak bisa naik mobil ini. Mending naik motor sampai sana lah, gitu loh. Yang bisa menerangkan dan ilmiah dan bisa dibuktikan dia sesat apa sampai? Sampai. Saya menerangkan caranya praktek, ilmiah, dan kau buktikan. Kok tiba-tiba saya bilang sesat? Misalnya ada Pak Tarutung nanya saya, Mister, saya mau nanya alamatnya Bruten di mana? Oh, Bruten, jadi dari orang Madura, Engki. Oh, lewat jalan itu ya, belok kanan, kiri sedikit, nanti ada pom dan sebagainya. Terus saja, nanti ada bla 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 bla. Nunjukkan alamatnya, nunjukkan jalannya, nunjukkan caranya, prosesnya, dan kau buktikan sampai. Kau bilang sesat sih? Yang bilang sesat siapa? Pelaku atau penonton? Penonton. Sedang yang di sini enjoy saja yang melakukan itu enggak? Sesat nggak Pak Fauzi? Tidak. Sesat ya Pak Sis? Tidak Loh, kan aneh. Yang bilang sesat bukan pelaku. Kan aneh. Kecuali yang di sini bilang sesat masuk akal, agak masuk akal, betul nggak? Saya mempraktekkan ilmunya taklim ma'rifat dan bohong. Nah, itu baru bilang sesat. Yang sesat, kau ikut ngaji di sini? Enggak. Kau ikut belajar di sini? Enggak. Lah kenapa bilang sesat? Ya kan? Ada pula itu, siapa yang ngaku-ngaku kemarin itu. 2 tahun ikut taklim ma'rifat kemudian keluar. Saya nggak kenal. Taklim ma'rifat itu bukan grup Facebook, bukan grup WhatsApp. Di balik itu ada laku tarikatnya. Aku aja nggak kenal kau. Tiba-tiba ada ngaku itu di grup taklim ma'rifat Facebook. Itu bukan pelaku namanya. Masih nyimak uran-uran saja. Banyak orang gitu. Gitu bukan pelaku ya. Masih penonton, penyimak loh. Gitu cerita orang, saya 2 tahun duluan daripada kamu. Akhirnya saya keluar. Loh. Saya nggak kenal. Ya, yang orang Purbolinggo itu loh, yang cewek itu loh. Siapa namanya? Ada Prabowo-nya itu. Ya, aneh ya. Ngaku dia ikut kita. Saya nggak kenal, kan aneh. Nah, inilah yang gejala yang aneh-aneh ya. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Ya, banyak ya gara-gara taklim ma'rifat perangai orang yang aneh lucu-lucu akhirnya muncul sesuatu enggak? Itu sesat, itu sesat. Emang kau tahu alamatnya Allah? Nggak tahu. Loh. Sama-sama mana coba? Ada minuman nggak? Minuman. Coba ada tiko ya itu Pak sini. Saya pegang ini ya. Kemudian ada berang. Itu pahit, itu racun. Kau pernah minum? Belum. Ya, kecuali kau pelaku dan memang nggak sampai, kau buktikan, baru kau tidak gitu wajar. Ya, saya menunggu ya. Siapapun yang menuduh saya sesat, saya tunggu ya.
kita uji ilmiahnya ya, biar nggak nyinyir aja kayak anjing, itu nggak? Saya sih nggak masalah. Kamu nyinyir saya makin bahagia, karena apa? Kau rajin memperbesar uraian dakwahnya taklim. Tapi kan kasihan, kau makin terhijab ya. Ya Pak Polisi, Pak MUI, paham ya definisi sesat ya? Intinya nggak sampai atau menyimpang. Nah, praktek di sini agama menyimpang nggak saya tanya? Tidak. Tuh. Sholatmu kalau sholat di masjid, apakah sama dengan sholatnya orang-orang? Sama. Puasamu sama nggak dengan puasa orang-orang? Zikirmu sama nggak dengan zikirnya orang-orang? Sama. Bedanya adalah ini memakai metodologi agar bisa nyambung dan sampai gitu dong kok. Apakah subuh di sini dirubah menjadi 3 rakaat, Pak Jo? Apakah kau sholat di masjid sekarang sudah menghadap ke timur? Apakah Tuhannya sudah diganti nama Alek? Enggak. Nama Tuhan tetap apa? Nah, kalau Tuhannya Pak Yudi namanya siapa? Allah Bapa. Boleh nggak? Nasrani. Boleh ya? Boleh ya. Oh, di sini ada Nasrani ya boleh. Orang Hindu boleh ya. Jadi jelas ya? Sekali lagi definisi sesat adalah yang nggak sampai ini loh, nggak sampai tujuan. Berarti dia nggak tahu alamatnya, nggak tahu jalan, cara dan prosesnya sampai. Nah sekarang saya tanya, kalau kau tidak mau dibilang sesat, nah sekarang saya tanya, saya balik ini, tunjukkan mana alamat Tuhan, lewat jalan mana dan caranya bagaimana dan syarat rukun prosesnya bagaimana. Kau nerangkan aja nggak bisa, betul nggak? Kalau maksudnya saya terangkan terbuka, kau nilai sendiri. Alamatnya, itu Allah ada di balik Rasulullah, Rasulullah ada di balik mursyid, mursyid ada di balik waliya mursyidah. Makanya kau harus mencari Rasulun min anfusikum. Jelas tak? Hubunganmu dengan Allah yang maha metafisika, yang unlimited, undefinisi, undeskripsi harus lewat channel wasilah, memakai teknologi maha metafisika. Jelas. Kau dapatkan channelnya, kau hubungi channelnya, tujuanmu kepada Allah lewat teknologi. Maka hubunganmu langsung karena lewat sistemnya. Loh. Jelas. Kau nggak dapatkan channelnya, kau nggak akan ketemu Allah. Kau dapatkan channelnya lewat pembawa channelnya di zamanmu sendiri. Ayatnya Al-Maidah 35, Rasul di zamanmu sendiri atau bahasa 128. Jelas. Saat itu bersaksi bukan mengucapkan. Clear. Tiba-tiba itu sesat, itu sesat. Oh tak, kaplok kene ke jancuk gitu toh. Picek gitu. Picek kupingmu gitu. Dublek matamu. Picek matamu ya. Saya nakku dong, betul enggak? Jelas ya? Kalau kau nggak mau dibilang sesat, ayo terangkan sama si STM. Kau itu goblok-goblok, tolol-tolol, bosok-bosok, janjuk-janjuk, picek matamu, asu tai lasu, cukime pandek jeleng. Kalau kamu emosi, terangkan. Kan gitu toh? Sederhana kok. Kamu sudah bisa mirat dalam sholat? Nggak tahu. Khusyuk? Nggak tahu. Ingat Allah? Nggak tahu. Kenapa kok kau mengkritik cara sholat yang saya terangkan? Kamu mengkritik saya ini racun dan sebagainya. Kau pernah minum? Pernah tahu sifat, hakikat dan sebagainya daripada minuman ini? Nggak tahu. Kenapa kau bilang ini racun? Ya, sesat itu intinya nggak sampai alamat ya. Nyampe sini tok, sesat gak itu? Sesat. Ya, kalau Bufasat ada di Sawangan Depok, Bukit Rivaria, Blok B17 misalkan. Kalau kau nggak sampai alamat sini berarti kau sesat. Halo, ya? Loh, saya di Sawangan ini, Depok, Bukit Rivaria, Blok B17. Lah abang di mana? Oh, salah blok Pak. Jangan sesat ke sana. Ya, gitu, paham ya? Kalau kau nggak sesat berarti kau sampai tujuan, betul nggak?
Kalau kau sampai Jombang, sesat gak itu? Ini Sawangan Depok, bukan Jombang, gitu kan? Iya kan? Bukan rumah yang itu, ini nomor B17, ya kan lo? Nah, sadar ya, paham ya? Paham. Kok hanya selera keyakinan, itu sesat. Picek. Jelas ya? Kau mestinya korek dulu. Pak Fauzi ini sesat gak? Merasa sesat atau disesatkan nggak di sini? Pelakunya dulu diinterogasi. Pak Ucok, apakah Pak Ucok merasa sesat? Enggak loh. Kalau ada orang yang keluar dari taklim marifat, kalau dia nggak tahu, dia keluar sesat, itu kan dia. Karena nggak suka bisa jadi dia fitnah, tuh nggak? Terserah lah. Kan kalimat saya kan otentik di publik, ditimbang kek, dianalisa kek. Datangkan ahli fisika, ahli kimia, ahli matematika, ahli apa saja. Timbang juga dengan nalar akal dan nakalnya. Ahli hadis, ahli Quran. Boleh gitu dong. Jangan cuman pemahaman keyakinan, pendapat, itu sesat, itu kafir. Oke, bisakah bersyahadat? Yang mana wujud Allah dan Rasul Muhammad yang kau saksikan? Kok tanya gitu sih? Oh, picek raimu tuh gak? Jancuk itu. Jelas ya? Sahadat saja gak ngerti. Kok ngoreksi saya tentang agama, tuh gak? Kau itu, tepuk tangan. Saya terangkan syahadat di publik, dinilai kayak, betul gak? Mana ada bersaksi kok jadi mengucapkan. Anak kecil aja nggak sudah paham ya. Kalau nggak ada yang dilihat, mana bisa disaksikan, betul nggak? Nah, itu ya. Jadi demikian ya. Biar kau ada cerdasnya sedikit ya, nggak cuma nyinyir ya. Taklim marifat sesat. Suka-suka gue dong, gitu nggak? Emang masalah buat lo? Panas, kepanasan, ke laut sono, iya. Iya. Kata orang kami penipu. Apa yang ditipu? Ya. Kalau kau nyebut nama, oh awas kau ya. Kami sikat balik, kau kena pasal apa Pak? Pencemaran nama baik. Habis kau ya. Makanya kau belajar pipis yang benar, jangan ngompol di celana, betul nggak? Ini untuk kalangan orang dewasa yang keren-keren bos dan tidak sombong, betul nggak? Kalau kau sadar saja gak ngerti, mending kau diam, jangan bacot ya. Ini golongan manusia bukan golongan anjing. Saya dakwah di golongan manusia bukan anjing ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.